Sucikan dan kuduskanlah setiap hati kami, Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengalir dan memulihkan setiap hati kami. Biar kami menjadi ciptaan-Mu yang baru. Karena kuasa darah Yesus yang terus mengalir.
berbicara bahwa Engkau mengasihi kami, tapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang dapat membuktikan kasih-Nya dengan memberikan hidupnya, anak tunggal satu-satunya bagi penebusan akan dosa manusia. Hari ini Tuhan, kami berdiri lagi di hadapan-Mu, kami hendak mendengarkan sabda Tuhan pada Natal ini. Berbicaralah bagi kami Bapa, sehingga kami mengerti maksud Tuhan lewat Natal yang kami adakan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu masih berdiri. Lagu Puji Hosana, saya mau kita semua sungguh gaungkan dengan semangat lagu ini. Ya, jangan sepi-sepi saja kita. Ya, kalau rasanya sepi-sepi, ya hati kita menjadi dingin dan tidak rasakan getaran daripada kuasa daripada Natal. Puji Hosana, Puji Hosana, Puji Hosana, Punya namanya. Puji Hosana, Puji Hosana, Puji Hosana, Punya aksesoris Natal, lagu-lagu Natal bergema di mana-mana. Tapi tahun ini sepertinya sunyi sepi, merana. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun suasananya oleh karena situasi sekarang ini seperti itu, sedemikian itu, tapi saya mau kita semuanya ya secara roh punya spirit yang luar biasa. Amin. Dan itu harus terus berdentang kencang. Lonceng Natal itu harus berdentang kencang di dalam hati kita, walaupun euforianya tidak terdengar di mana-mana. Makanya tadi saya ajak kita, walaupun dalam kondisi yang begini, ya kita harus tetap puji Hosana, mulia namanya. Ya, itu juga membangkitkan roh kita pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Natal bukanlah
ya, sesuatu yang harus dirayakan secara gegap gempita. Ya, karena apa Bapak Ibu? Sejatinya Natal bukanlah kemeriahan. Mungkin kita sudah terbiasa dengan kemeriahan. Karena kalau pesta ulang tahun, ya, itu identik dengan kemeriahan, identik dengan kado-kado, ya, identik dengan makanan, identik dengan sesuatu yang baru. Tapi Natal, ya, sejatinya bukanlah kemeriahan. Karena Natal pertama juga Bapak Ibu itu, ya, sepi. Natal pertama itu jauh dari kata kemeriahan. Di sebuah sudut desa, di kota kecil Bethlehem. Kota kecil Bethlehem. Kenapa kecil? Karena penduduknya tidak lebih daripada, ya, 10.000 orang. Sangat kecil, komunitas yang kecil. Dan berada di tengah-tengah kesunyian, demikianlah Tuhan hadir. Hanya dihadiri, kelahirannya dikunjungi oleh beberapa gembala datang dari kaum papa yang miskin. Dan kita tahu mereka tidak, ya, berpakaian seindah semegah kita hari ini. Tapi Natal pada hari itu tidaklah terkontaminasi dengan sesuatu yang menyedihkan, tetapi sungguh ada gegap gempita. Walaupun tidak ada trompet yang dibunyikan, tapi di dalam hati degupnya begitu kencang, sukacitanya begitu kencang. Karena apa? Kabar gembira, Yesus telah lahir, Juru Selamat dunia telah lahir. Nah, itulah Bapak Ibu sejatinya arti dari sebuah Natal. Ya, Natal bagi kita saat ini adalah bagaimana kita dapat meresponi kasih dan seruan Tuhan, perhatian dan ajakan Tuhan atas dunia yang berdosa. Ayat yang sangat populer, ayat yang sangat agung, dan ini mengandung sebuah janji, dan ini mengandung sebuah harapan bagi kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, seberapa jauh ayat ini ketika kita mendengar, sampai sekian kali kita mendengar, itu berbicara begitu dalam, berbicara memberi pengertian kepada kita sampai kita sungguh merasakan dentuman daripada kuasa, daripada kasih dan anugerahnya yang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalimat karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saya menghayati ayat ini dalam beberapa waktu ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kira-kira Bapak Ibu, kalau kita mau visualisasikan kasih Allah yang besar itu seperti apa? Kasih Allah yang besar itu seperti apa kalau kita mau visualisasikan? Apakah sebesar langit? Sebesar seluas lautan samudra? Kalau tadi ada pujian, kasih-Mu tiada bertepi, kasih-Mu tak terselami. Nah Bapak Ibu, kasih Tuhan itu gak bisa kita ukur. Kalau kita bilang sebesar lautan, mungkin sekarang begitu canggih ilmu pengetahuan dapat mengukur luasnya samudra, luasnya laut, dan lain sebagainya. Artinya kalau kita mengukur kasih Tuhan yang besar, sebatas itu terlalu dangkal. Terlalu dangkal Bapak. Tapi Bapak Ibu, dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 ada sebuah hal yang dapat kita tangkap berkenaan dengan kasih yang besar itu. Kita gak bisa visualisasikan kasih Tuhan yang besar itu seumpama laut, seumpama samudera, seumpama langit, atau seumpama apapun yang kita anggap besar. Tapi dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan
yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang bisa kita gambarkan, ya, yang bisa kita capai untuk bisa menggambarkan kasih Allah yang besar itu, bahwa Dia dikatakan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, menghadirkan anaknya yang tunggal. Tunggal berarti satu-satunya, itulah milik yang berharga yang Dia punya. Tapi yang berharga yang Dia punya, itulah yang diberikan kepada dunia. Bapak Ibu, saya mau bertanya kepada kita, apakah ketika kita punya sesuatu yang berharga, akankah kita memberikannya kepada orang lain? Tentu Bapak Ibu, tidak ada yang bersedia memberikan sesuatu yang berharga dari dirinya kepada orang lain, sekalipun itu mungkin dicintainya. Karena apa? Kasih kita terbatas. Tapi Allah dikatakan Dia memiliki kasih yang tidak bertepi, kasih yang tidak bisa kita selami. Anaknya yang tunggal dikatakan diutusnya untuk dunia yang berdosa ini. Manusia hanya bisa mengatakan nyawaku kuberikan, tapi Bapak Ibu sebatas hanya kata-kata. Adakah kita pernah membuktikan? Adakah kita pernah melihat secara nyata bahwa ada orang begitu luar biasa kasihnya kepada seseorang, lalu dia memberikan nyawanya kepada orang yang dikasihi? Tidak ada. Tapi kalaupun mungkin kita pernah mendengar atau pernah melihat Bapak Ibu, itu pun semua didasari oleh karena ada ikatan emosional di antara mereka. Mungkin dia punya hutang budi dengan orang tersebut, sehingga dia pun rela memberikan nyawanya, menaruh semua yang baik dalam hidupnya kepada orang yang ingin mendapatkan kasihnya. Ada balas budi. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa Dia memberikan nyawanya, Dia memberikan hidupnya, Dia memberikan satu-satunya yang berharga dari dirinya sendiri untuk manusia. Semua manusia Bapak Ibu, bukan hanya satu manusia, bukan hanya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, tetapi kepada orang-orang yang menjauh dari Dia, kepada orang-orang yang tidak mencari Dia. Allah menaruh kasih-Nya. Bapak Ibu, anugerah ini bersifat universal, bukan hanya kepada kita yang beragama Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi ini berlaku kepada semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Ini bukan saja berlaku kepada orang Kristen, tapi ini berlaku juga kepada orang-orang yang di luar agama Kristen. Tawaran ini, undangan ini, anugerah ini berlaku kepada semua orang yang hidup di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri untuk diserahkan bagi kita semuanya. Roma 8 ayat 32 mengatakan demikian, bahwa Allah tidak menyayangkan sedikit pun, dan Dia tidak menyayangkan komitmennya, rencananya untuk mengirimkan, mengutus putra satu-satunya. Tapi Bapak Ibu, kalau saya berkata demikian bukan berarti ya bahwa ada sebuah pribadi yang berbeda. Allah dan Yesus ini terpisah. Mereka sama-sama satu kesatuan. Dia adalah Allah. Dia mengutus dirinya sendiri. Tapi supaya kita memahami, maka ini disebut secara terpisah. Allah Bapa mengutus anaknya. Ya, mengutus anaknya ini bukan berarti Allah dan anak ini terpisah. Mereka menjadi sebuah satu kesatuan. Itulah yang kita kenal sebagai Tritunggal. Satu kesatuan. Dan ini tidak bisa kita pahami dengan akal kita.
Kalau kita dapat pahami dengan akal kita, dia berarti bukan Tuhan yang dapat kita selami. Dia Allah yang tidak dapat kita selami. Pada saat yang sama dia dalam tahta yang mulia. Lalu dia berinkarnasi di dalam Yesus Kristus. Dia tidak meninggalkan surga, tapi dia juga datang dan hadir di tengah-tengah. Ini satu hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Dikatakan dia tidak menyayangkan dirinya. Boleh saya katakan demikian? Dia tidak menyayangkan dirinya, kenyamanannya. Dia hadir dan menyerahkan seluruh keberadaannya untuk dunia yang berdosa. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya saya dan saudara tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, mungkin ayat ini terkesan biasa karena kita sudah biasa mendengar dan berulang-ulang kali. Tapi Bapak Ibu, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa kita punya firman yang hidup. Firman ini menjadi rema bagi kita. Setiap kali kita membaca, selalu saja ada hal-hal yang menggetarkan kita. Ketika saya merenungkan ini kembali, saya digetarkan oleh Tuhan dengan satu kalimat yang saya sebutkan tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan saya coba dari kemarin mencoba memvisualisasikan sebesar apa sih Tuhan kasih-Mu itu. Coba beri pengertian ini kepadaku. Karena sulit kutangkap dengan akal dan pikiranku yang sangat sederhana ini. Yang sangat terbatas ini. Tapi Allah menyatakan lewat sebuah kalimat dari 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan bahwa inilah kasih Allah yang dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Saya memiliki anak tunggal. Ketika kalimat ini saya baca berulang kali, saya dapat memahami kasih Allah yang besar. Karena saya punya anak yang tunggal. Saya hanya punya seorang anak. Bagaimana anak saya tunggal ini? Jangankan saya mau kasih sama orang. Satu malam saja dia berkata, "Mak, malam ini aku gak di rumah. Aku mau tidur di rumah tante." Sama dengan Keila. Jaraknya begitu dekat dari sini ke rumah itu. Tapi Bapak Ibu, perasaan saya di situ sudah tidak nyaman. Hati saya sedih. Walaupun hanya sebentar dan saya bisa. Kapan saja saya melangkahkan kaki beberapa langkah saya bisa lihat dia. Tapi Bapak Ibu, itu sulit bagi saya. Tapi ini tidak sulit bagi Allah. Karena dia punya kasih yang sangat besar. Bahkan dia mengabaikan rasa di dalam itu. Untuk kasihnya kepada dunia. Haleluya. Yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, itu sebabnya Natal adalah sebuah momen di mana surga membuka gerbang untuk manusia berlari, berlomba untuk bisa segera berada di dalamnya. Yohanes 3 ayat 16 ini adalah sebuah momen di mana gerbangnya surga itu terbuka bagi kita seluas-luasnya dan kita disuruh segera berlari, berlomba untuk segera berada di dalamnya. Natal adalah sebuah anugerah bagi pendosa memiliki akses menerima keselamatan. Natal adalah lonceng bagi kita untuk mengarahkan perhatian. Mungkin selama ini ya, manusia abai, manusia lupa, manusia alpa bahwa dirinya adalah seorang pendosa. Bapak Ibu, antara perjanjian lama ke perjanjian baru, Allah tidak berfirman. Allah berfirman terakhir kali dalam perjanjian lama itu pada kitab Maliaki. Itu terakhir kali. Berapa ratus tahun Bapak Ibu sampai akhirnya Allah berfirman kembali? Kira-kira 400 tahun Allah diam tidak berfirman.
Manusia hidup dengan pikiran dan kehendaknya. Manusia melakukan apa yang dilakukan sesuai dengan hikmatnya tanpa ada arahan. Tapi Bapak Ibu, dalam keadaan yang demikian, manusia tersiksa. Manusia hidup dalam sebuah kegelapan. Manusia hidup di dalam kekosongan yang sangat luar biasa. Tinggal dalam sebuah komunitas yang ramai. Tinggal dalam hiruk pikuk dunia. Tapi Bapak Ibu, manusia mengalami penderitaan di mana dia terasa begitu sepi dan kosong. Tapi Bapak Ibu, beberapa ratus tahun kemudian Allah kembali membuka pintu. Ini yang saya katakan tadi, lonceng untuk mengingatkan, membuat semua orang siuman, membuat semua orang mengarahkan perhatiannya bahwa ini saatnya Allah kembali merangkul kita. Allah membuka kesempatan bagi kita. Allah menganugerahkan sesuatu yang berharga kepada kita, yaitu sosok agung dan mulia yang memberi kesempatan bagi kita untuk berbalik arah dan mengikutinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Natal adalah saat seharusnya pintu hati kita terbuka selebar-lebarnya bagi Raja mulia untuk masuk mengubah kehidupan saya dan saudara. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-20, dia berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suara dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Natal adalah sebuah momen di mana Allah kembali mengingatkan kepada kita bahwa ada sebuah sosok yang telah hadir di tengah-tengah dunia ini, dan dia ingin kita membuka hati selebar-lebarnya bagi dia untuk masuk beroperasi, untuk masuk dalam hidup kita dan melakukan sebuah resolusi. Bapak Ibu, sudah berapa kali kita mengikuti Natal? Mungkin tahun ini bisa kita hitung. Tahun-tahun yang lalu terlalu banyak, ada Natal marga, ada Natal ini, Natal itu, dan lain sebagainya. Tapi Natal tahun ini paling-paling saya hanya mengikuti 3 Natal. Ya, Natal kita di sini tanggal 13, lalu yang kedua Natal SMK atau Prapat itu pun via Zoom. Dan sekarang ini tanggal 25. Dalam Natal yang kita ikuti, sudahkah kita membuka hati bagi Tuhan? Karena Natal adalah kesempatan yang saya katakan tadi, adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk melihat bahwa Allah begitu rindu masuk dalam kehidupan kita, bersemayam di dalam hati kita. Allah begitu ingin kita membuka pintu hati kita. Dia ingin masuk dalam hidup kita. Saya mau bertanya kepada kita, coba bertanya pada diri sendiri, apakah Yesus sudah hadir dalam hatimu? Apakah engkau sudah buka hati bagi Tuhan satu-satunya? Jangan bilang, Bu, ini kan kami sudah hadir di sini. Ini artinya saya sudah buka hati. Belum tentu Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang datang ke gereja, ada begitu banyak orang ikut Natal, tapi hatinya masih tertutup.
dengan keresahan. Padahal Bapak Ibu dikatakan dia sudah datang ke tengah-tengah dunia ini untuk apa? Untuk membebaskan kita. Kalau Natal tanggal 13 kemarin saya katakan bahwa arti daripada Immanuel atau arti daripada Yesus itu adalah dia Allah yang hadir bersama-sama dengan kita. Dia menyelamatkan, dia menolong, dia menebus kita. Apa artinya semua ini kalau begitu? Kalau di hari Natal kita tidak mengalami sukacita, kita dingin saja. Kita merasakan ini sesuatu yang tidak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Walaupun saya berkata bahwa kita tidak hanya ya sukacitanya di hari Natal saja. Sukacita Natal itu harus hadir setiap hari. Natal Yesus itu harus setiap hari kita rasakan sukacitanya. Sebab apa? Dia telah memberikan. Bukan hanya sekedar menawarkan lagi, tapi dia langsung memberikan. Itu telah nyata. Dia bukan sekedar hadir di dunia ini dan dia hanya memantau-mantau kehidupan dunia ini dan bergejak di dalam bibirnya, oh begini rupanya keadaan manusia. Tidak Bapak Ibu, tapi dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Bahkan dikatakan dia mati bagi kita. Dia memberikan nyawanya sebagai penebusan dosa kita. Bahkan dia tidak hanya berhenti sampai di situ, dia membuktikan bahwa dia Allah yang hidup. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Lalu dia kembali ke sorga di tempat di mana dia berada seharusnya. Jadi yang saya maksud di sini Bapak Ibu pada momen Natal ini, ya, firman Tuhan datang kepada kita bahwa lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu, Tuhan mau dalam momen Natal ini kita membuka pintu hati kita selebar-lebarnya bagi Tuhan Raja Mulia masuk dalam hidup kita dan dia mau berfellowship dengan kita, dia mau bersekutu dengan kita, dia mau melakukan sesuatu dalam hidup kita. Itu Bapak Ibu sangat disayangkan kalau pada momen-momen Natal seperti ini ada orang-orang ya yang mengabaikan. Sudah begitu banyak hari-hari yang Tuhan sediakan, tapi Bapak Ibu masih ada orang yang tidak datang beribadah kepada Tuhan. Itu berarti dia belum membuka hatinya kepada Tuhan. Hatinya masih tertutup. Dia belum ya mengerti makna daripada kasih yang besar itu. Kalau seseorang menyadari kasih Allah yang demikian besar, maka tidak akan mungkin dia dapat tahan ya perasaannya. Dia tidak mungkin bisa tahan ya untuk tidak mengungkapkan perasaan rasa syukurnya kepada Tuhan. Hari ini pasti dia hadir. Seharusnya hari ini dia hadir beribadah. Seharusnya hari ini dia bersemangat beribadah. Seharusnya dia hari ini ketika dengar firman Tuhan matanya melotot, gak ngantuk. Jadi kalau masih ngantuk Bapak Ibu, berarti hatinya masih tertutup untuk Raja Mulia. Bapak Ibu dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-24 ya, mari kita buka dulu. Mazmur pasal 24 ayatnya yang ke-7 saya akan mulai. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Bapak Ibu dikatakan, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad. Bapak Ibu, ini panggilan sorgawi kepada kita, bukan hanya kepada umat Israel, tapi ini panggilan kepada kita. Angkatlah kepalamu, bukalah pintumu selebar-lebarnya. Mungkin selama ini kita menutup rapat-rapat, kita
beribu-ribu alasan. Yang sibuk lah, yang capek lah, susah tuh, gak bisa aku datang sama Tuhan. Bagaimana aku bisa datang sama Tuhan? Bagaimana aku bisa buka hatiku kepada Tuhan? Di dalam ini penuh dendammu, di dalam ini penuh kekecewaan, di dalam ini penuh sakit hati. Kalau dituliskan, tidak cukup kertas untuk menuliskan semua rasa itu di dalam hati. Bagaimana aku bisa udah? Justru Bapak Ibu, saya mau katakan, di saat-saat yang demikianlah, itulah saatnya kita harus buka. Kalau kita nggak buka, bagaimana Raja Mulia itu dapat melakukan sesuatu dalam diri kita? Justru saat kita merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat-sangat berat dalam hidup kita, itulah saat dimana kita sadar kita memerlukan Tuhan dan kita buka hati kita untuk Tuhan. Amin. Berapa berat beban yang kau hadapi hari ini? Berapa banyak persoalan yang sedang kau hadapi hari ini? Bukalah pintu hatimu kepada Dia. Biarkan Dia melakukan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita memberikan kesempatan bagi Tuhan masuk di dalam hidup kita, bekerja di dalam kehidupan kita, saya percaya sesuatu yang luar biasa akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sangat disayangkan ketika Maria dan Yesus berkelana, tidak mencari tempat untuk mereka sekedar melahirkan bayi yang ada di dalam kandungan Maria. Tidak ada yang menerima mereka. Banyak yang menolak. Menolak mereka adalah menolak sebuah kesempatan yang indah. Tapi bersyukur kepada Tuhan bahwa ada satu mungkin keluarga yang bersedia membukakan tempat bagi mereka, walaupun tempat itu adalah tempat yang seharusnya tidak layak bagi seorang raja mulia untuk hadir. Tapi tempat itu pun menjadi tempat yang sangat indah, tempat sorga yang luar biasa, karena di situ hadir seorang juru selamat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang masih ada hari-hari ini. Natal kita tidak tahu apakah masih kita rayakan lagi di tahun depan. Apakah kita masih ada pada momen itu? Apakah mungkin ini adalah Natal terakhir bagi kita? Kita nggak tahu. Tapi ini kesempatan Tuhan katakan, bukalah hatimu bagi Dia. Kalau ada pujian, ya, ada tempat bagi Yesus yang menanggung dosamu. Adakah tempat bagi Yesus di hatimu hari ini? Kalau tempat itu belum tersedia, hari ini melalui Natal, Allah memanggil kita. Allah mengetuk sekali lagi pintu hati kita. Bukalah bagi Dia. Karena kalau Dia masuk, Raja Mulia itu masuk dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan kemuliaan yang tiada taranya dalam hati kita. Mungkin engkau tidak punya uang pada Natal ini. Mungkin semua kondisinya sangat-sangat minus. Jangankan untuk memikirkan baju baru, kue, dan lain sebagainya. Untuk memikirkan makan esok hari pun mungkin kita sangat-sangat pusing. Tapi ketika kita mengundang Yesus dalam hati kita, kehadirannya cukup bagi kita. Amin. Kehadirannya cukup bagi kita. Kehadirannya menyukakan hati kita. Ketika kita merasakan hal-hal yang sangat sulit dan kita kekurangan, mungkin kita hanya bisa makan nasi, kita tidak bisa menikmati makanan-makanan yang enak di rumah kita. Tapi ketika Yesus hadir di dalam hati kita, kita mampu melihat dan bersyukur
keadaan apapun yang sedang terjadi hari ini. Amin. Kalau ada Kristus kita undang di dalam hati kita, keadaan apapun yang ada di depan kita tidak akan membuat kita kecewa, tidak akan membuat kita takut. Sebab itu Tuhan mengundang kita hari ini, bukalah hatimu bagi Yesus bertahta. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk hari ini. Kami diingatkan bahwa Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kehidupan kami, satu-satunya yang berharga yang Kau miliki, supaya kami memiliki pengharapan akan kekekalan, bahwa sesungguhnya Tuhan, dunia dengan segala isinya akan berakhir, dunia dan segala isinya akan lenyap, tetapi bahwa sesungguhnya kasih Allah tidak akan pernah Tuhan lekang dari kehidupan kami. Ketika kami memiliki kasih Tuhan, ketika kami meresponi kasih Tuhan, menanggapi kasih Tuhan dengan membuka hati kami seluas-luasnya bagi Engkau bersemayam dalam hidup kami, bagi Engkau bertindak dalam hidup kami, kami percaya itu kekal di dalam hati kami. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami, raga kami boleh lenyap, raga kami boleh Tuhan rusak, tetapi jiwa dan roh kami bersama dengan Tuhan senantiasa bersuka cita, berglori, karena itu lebih daripada segala-galanya. Terima kasih Bapa untuk Natal tahun ini. Engkau bawa kami kembali kepada pangkuan-Mu, Kau bawa kami kepada dalam rangkulan-Mu. Biarlah kami sungguh menyelami kasih Tuhan, dengan kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang selama ini kami sudah bergiat, kami lebih giat lagi. Yang selama ini kami mungkin hanya biasa-biasa saja, setengah-setengah dalam mengikuti Engkau, tapi kami lebih menggiatkan diri kami Tuhan. Mungkin yang selama ini kami malas, kami hanya Tuhan berjumpa dengan Engkau, berjumpa dengan orang-orang seiman hanya pada momen-momen tertentu. Tapi Natal ini ada sebuah panggilan bagi kami ya Tuhan, supaya kami dapat terus Tuhan datang mendekat kepada Tuhan, membuka hati kami bagi Kristus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, lawatlah setiap kami umat-Mu, supaya hari ini tidak menjadi hari yang sia-sia bagi kami, tapi ini menjadi sebuah hari yang sangat indah, di mana ini menjadi sebuah titik di mana kami mengalami hidup yang baru di dalam